Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 10 IPA dan 10 IPS, bertemu kembali dengan Bapak masih tetap dalam pelajaran PPKN bab 2, yaitu tentang ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45. Kali ini kita akan bicara tentang wilayah. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang wilayah darat, lalu kemudian wilayah laut. Nah, sekarang dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wilayah udara dan wilayah ekstrateritorial. Silakan kalian memperhatikan dengan baik, seksama dan teliti, agar kalian bisa memahami dengan baik. Anak-anak sekalian, wilayah udara itu tidak kalah pentingnya dengan wilayah darat maupun wilayah laut. Wilayah udara tidak hanya bernilai kedaulatan, tapi juga wilayah udara bernilai ekonomis yang sangat besar. Bapak jelaskan sedikit tentang nilai ekonomis ya, bahwa wilayah udara itu bisa menghasilkan kekayaan yang luar biasa banyak bagi suatu negara. Apalagi wilayah Indonesia adalah wilayah yang sangat luas. Dari segi ekonomis anak sekalian, misalnya penerbangan. Karena wilayah Indonesia ini letaknya strategis secara geografis, maka tidak hanya di laut yang selalu dilewati oleh kapal-kapal asing dari satu benua ke benua yang lain, begitu juga dengan wilayah udaranya yang dilewati oleh pesawat-pesawat yang datang dan pergi, baik dari Indonesia ke luar negeri ataupun dari luar negeri ke Indonesia. Dari satu negara ke negara yang lain harus melewati wilayah Indonesia. Nah, ini tentu akan mendatangkan penghasilan yang sangat banyak. Karena suatu pesawat kalau melewati suatu wilayah negara akan membayar. Di samping itu anak-anak sekalian, wilayah udara Indonesia juga bermakna ekonomis yang sangat besar karena untuk jaringan telekomunikasi. Ya. Ini bernilai sangat besar. Nah, namun yang kita bahas kali ini adalah merupakan wilayah kedaulatan. Anak sekalian, tentang batas-batas wilayah udara suatu negara, batas-batas wilayah suatu negara, anak sekalian, kita ikuti dulu pengertiannya. Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial suatu negara. Nah, anak sekalian, kita sudah belajar tentang wilayah darat dan wilayah udara. Wilayah darat dan wilayah laut. Wilayah darat dan wilayah laut Indonesia itu kalau dihitung sangat luas, 5 juta kilometer persegi lebih. Yaitu wilayah darat ditambah dengan wilayah laut teritorial sejauh 12 mil. Ya, berarti darat ditambah laut 12 mil. Seperti yang Bapak jelaskan pada minggu yang lalu tentang wilayah teritorial. Jadi Bapak ulangi lagi, wilayah udara adalah wilayah darat ditambah dengan wilayah laut teritorial lalu ditarik garis ke atas, ke udara. Bermakna anak sekalian bahwa wilayah negara Indonesia akan seluas wilayah darat ditambah wilayah laut teritorial. Sungguh sangat luas anak sekalian. Nah, soal wilayah darat ini anak sekalian, batas-batasnya ada dua. Ada namanya batas vertikal. Batas vertikal itu batas ke atas. Jadi batas vertikal itu berarti batas dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ini kalau Indonesia setinggi 110 km dari bawah ke atas. Lalu kemudian ada batas horizontal, berarti batas menyamping.
batas menyamping luasnya mengikuti batas luas wilayah darat ditambah dengan laut teritorial. Berarti 5 juta kilometer persegi lebih, anak sekalian. Nah, zaman dulu batas wilayah udara ini tidak pasti. Dulu sejarahnya ada pernah, anak sekalian, setinggi tembakan meriam, setinggi tembakan meriam. Ini kalau meriamnya baru ya mungkin tembakannya akan tinggi. Lalu kemudian pernah juga dibatasi dengan sejauh mana teknologi suatu negara bisa menjangkau. Oleh karena itu ini pentingnya suatu negara memiliki satelit sendiri. Dan alhamdulillah Indonesia sudah memiliki satelit yang bisa mengawasi wilayah udaranya. Sehingga wilayah udara Indonesia bisa cukup tinggi, anak sekalian, dan cukup luas. Lalu anak sekalian, kita lanjutkan ke sini. Nah, ini teori-teorinya berdasarkan konvensi Chicago 1944 ya. Ada teori udara bebas, kalian bisa baca. Lalu ada teori kedaulatan negara. Nah, ini gambarnya seperti yang sekalian kalau wilayah udara. Jadi karena bumi itu bulat, ya, karena bumi itu bulat, maka diukurnya seperti ini. Ini adalah wilayah, ini darat, yang warna hijau ini adalah wilayah darat. Ya, yang hijau ini wilayah darat, lalu ditambah dengan wilayah laut teritorial selebar 12 mil, ya ini misalnya selebar 12 mil, lalu ditarik garis lurus ke atas. Sebagai patokan adalah tengah-tengah bumi, anak sekalian, jadi diukur seperti ini. Nah, lalu disinilah namanya wilayah kedaulatan Indonesia. Kalau tadi Bapak paparkan, menurut ketinggian yang mampu dicapai oleh Indonesia adalah 110 km ke atas. Sementara di atasnya adalah wilayah udara bebas. Ya, ke sini juga berarti wilayah udara bebas. Kalau di atasnya zona ekonomi eksklusif, wilayah laut zona ekonomi eksklusif itu adalah wilayah udara bebas. Bebas artinya tidak ada negara yang bisa mengklaim. Ya, jadi pesawat-pesawat yang melewati wilayah ini juga tidak dikenakan biaya. Nah, itu anak sekalian tentang wilayah udara. Mudah-mudahan kalian paham tentang wilayah udara. Lalu kemudian akan Bapak lanjutkan tentang wilayah ekstrateritorial. Ini tidak ada di buku, tapi sebagai tambahan sekalian. Jadi suatu negara itu memiliki wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Apa itu wilayah ekstrateritorial? Yaitu suatu wilayah yang menurut kebiasaan hukum internasional menjadi wilayah suatu negara, walaupun berada di wilayah negara lain. Jadi setiap negara yang membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, maka biasanya negara itu akan memiliki kantor kedutaan dan lain sebagainya. Nah, wilayah-wilayah ini, wilayah kedutaan dan wilayah-wilayah atau premis-premis yang dimiliki oleh kedutaan di suatu negara, itu akan berlaku seperti wilayah negara tersebut. Contohnya, yang kita tempati sehari-hari adalah Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur merupakan wilayah ekstrateritorial Indonesia di Malaysia. Di samping kedutaan, rumah duta besar, rumah wakil duta besar, lalu kemudian kalau tidak salah Wisma Atase Pertahanan, lalu kemudian kantor-kantor dan rumah
konjen, ya, ada di Johor, ada di Pulau Pinang, ada di Kota Kinabalu, dan ada di Kucing, Sarawak. Itu tadi adalah wilayah-wilayah ekstrateritorial yang dimiliki oleh Indonesia di Malaysia. Wilayah ini berlaku hukum Indonesia, anak sekalian. Jadi seperti di sekolah kita ini, yang berlaku adalah hukum Indonesia. Makanya di depan itu ada bendera merah putih boleh berkibar. Itu menandakan wilayah negara Indonesia. Risikonya adalah para penegak hukum Malaysia atau negara-negara yang ditempati tidak bisa melaksanakan hukumnya di wilayah ekstrateritorial ini, anak sekalian. Nah, ini terjadi jika suatu negara memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain. Wilayah ekstrateritorial juga berbentuk kapal yang berlayar di laut bebas di bawah bendera suatu negara. Jadi kalau ada kapal yang berlayar di laut bebas, lalu itu ada bendera suatu negara, maka di kapal itu berlaku hukum negara yang benderanya dipasang tersebut, anak sekalian. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kalian paham. Kita sudah membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, baik darat, laut maupun udara. Bapak harap kalian memahaminya. Jika belum paham, kalian bisa mengulang kembali videonya. Masih nggak paham lagi, kalian bisa tanya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya kepada Bapak secara pribadi. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.